Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom, puji Tuhan. Bisa lebih keras lagi untuk berkata shalom, 2, 3. Shalom. Oh haleluya, ini sudah hampir berapa? 2 bulan seruan teriakan kita tidak terdengar. Yang ada hanyalah pembicara dan song leader, singer yang bisa beberapa bulan ini. Tetapi hari ini semua kita bisa. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita tahu Tuhan sedang melatih semua umat Tuhan untuk masuk kepada satu level yang lebih tinggi lagi. Karena levelnya Tuhan itu harus standarnya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena gereja Tuhan akan menjadi mempelai. Kalau kita tidak selevel dengan Tuhan, nanti kita tidak bisa jadi mempelai. Kita tidak bisa jadi pengantin Tuhan. Sebab itu kita terus dilatih. Suasana pandemi ini memang melatih kita. Apakah kita mau terpuruk atau kita mau lebih sungguh-sungguh. Dan lihat hari ini satu bukti nyata. Walaupun syarat untuk datang ibadah masih tetap ketat. Harus minimal vaksin sekali. Minimal kalau datang itu harus prokes. Kalau datang itu harus maskernya 2. Nggak pakai 2 dikasih sama gereja untuk dipasang double. Semuanya masih serba terbatas. Tetapi katakan kepada Tuhan, aku hari ini bebas. 2, 3. Aku hari ini bebas. Bebas apa? Bebas beribadah. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, melakukan firman kita pasti kokoh dan tidak goyah. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48. Lukas pasal 6 ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Iya, saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang tangguh? Sederhana, Tuhan itu menceritakan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memiliki kekokohan. Karena sementara kita berjalan dalam pelayanan, dalam pengiringan kepada Tuhan. Sementara kita melaksanakan iman, percaya kita kepadanya. Kita masih ada di dunia ini. Dan dunia ini sedang membuat sebuah program yang sudah diketahui oleh Tuhan. Sudah diketahui oleh Tuhan. Iblis sudah merancang begitu hebat, tapi Tuhan sudah kasih jalannya. Tuhan sudah kasih aturan-aturannya. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi gereja yang layak. Yang memiliki keserasian, kepastian, dan kemantapan, kedewasaan penuh untuk bisa menjadi pengantin Tuhan. Nah, perhatikan. Ayat pasal 6 ayat 47 dikatakan apa? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Perhatikan kata-kata ini. Datang kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, dan melakukannya. Tuhan berkata dengan apa dan dengan siapa aku bisa samakan dia. Kalau saudara ini habis dengar firman Tuhan, terus berusaha melakukan. Coba
Tuhan sampai harus buat sebuah pertanyaan. Dan itu bukan saudara yang jawab. Tuhan tahu jawabannya ada di dalam hatinya, ada di dalam firman-Nya. Dan Tuhan berkata, untuk orang yang seperti begini, aku mau samakan dia dengan siapa? Ayat 48 dia katakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Saudara, jadi kalau begitu, selama saudara mengiring Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya, Tuhan bilang saudara sedang membangun rumah, mendirikan rumah. Kalau saudara hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, berarti saudara tidak sedang mempersiapkan rumah. Saudara sedang mempersiapkan kemah. Dan kemah itu adalah sementara. Kalau rumah ini, gereja ini waktu dibangun, gedung ini dirancang. Ada perancangnya, ada konstruksinya sehingga bisa terbangun seperti begini. Saudara mau jadi orang Kristen yang mau ketemu Tuhan dengan bangunan yang sempurna, amin? Harus mulai dengan ketika mendengar firman Tuhan, harus mau lakukan. Apapun firman-Nya. Tidak, wah ini firman Tuhan ini tidak cocok untuk saya. Kalau tidak cocok untuk saudara, berarti nanti ada bangunan saudara yang nanti jelek. Harusnya dikasih kaca, tidak kasih kaca. Ada pintu, ada jendela, ada. Tapi orang ono kaca, nanti datang coldot. Jaluk makananmu. Ambil makanan kita. Kenapa? Kita tidak mau kok. Oh ini tidak cocok. Ada pintu, ada. Tidak usah dikasih daun pintunya. Nanti datang kecoa. Bisa membuat saudara berbahaya di dalam rumah ini. Makanya firman Tuhan berkata, aku akan menyamakan dia dengan orang yang membangun rumah kalau dia mendengar firman Tuhan dan mempraktekkannya. Nah di sini membangun rumah yang bagaimana supaya kokoh? Harus apa? Menggali dalam-dalam, firman Tuhan katakan tadi. Ayat 48, menggali dalam-dalam dan meletakkan batu dasar. Supaya apa? Supaya ketika datang air bah dan banjir, kata Tuhan, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau begitu, dengar baik ini perhatikan. Kalau begitu, setiap bangunan rohani saudara yang saudara letakkan di atas dasar batu, tidak boleh menghindar. Itu nanti jadi bagian dari hidup perjalanan iman kita. Itu apa? Banjir dan air bah. Jadi nggak bisa menghindar. Oh kalau begitu saya tidak usah buat rumah yang digali dalam-dalam berdasarkan di atasnya ada batu. Karena tempat saya tidak ada banjir. Tempat saya tidak ada air bah. Jadi buat aja yang tidak pakai dasar. Tuhan bilang itu ayat 47, 48, 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara mau bangun pakai dasar yang kokoh atau tidak, tetap banjir itu akan datang. Ingat-ingat ya, banjir itu pasti datang. Simpan perkataan ini untuk saya jelaskan di poin yang kedua. Saudara suka atau tidak suka menjadi orang Kristen yang akan menjalankan iman kita untuk bertemu dengan Tuhan adalah setiap kita yang membangun rumah. Baik pakai dasar atau tidak pakai dasar batu, saudara pasti akan dilanda oleh air bah dan banjir. Mengapa Tuhan menyamakan orang
Mendengar firman dan melakukannya sama dengan orang yang membangun rumah. Nah, ini yang saya harus jelaskan kepada saudara. Rumah dalam firman Tuhan adalah kita. Siapa kita? Bait Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Iya, jadi saudara suka atau tidak suka, ketika saudara menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, saudara, kata Tuhan adalah tubuhmu bait Roh Kudus. Tubuh kita bait Roh Kudus. Kalau bait Roh Kudus berarti dia tinggal di dalam kita, menjadikan tubuh kita ini rumah tempat tinggal. Nah, kalau rumah tempat tinggal sebagai bait Allah, ayat 19 ini ada sebuah kepentingan dari Tuhan untuk menjelaskan. Ayat 19 tadi dikatakan begini, bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Katakan amin. Semua kita ini adalah bait Roh Kudus. Katakan amin. Kalau bait Roh Kudus, ayat 18 bilang apa? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Kalau bait Roh Kudus, kita ini harus menjauhkan diri dari percabulan. Di dalam ayat 19 dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita ini sudah bukan milik kita sendiri karena sudah menjadi kepunyaan Roh Kudus. Kalau begitu ayat 20 bilang apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya, makanya tidak sembarangan kita melayani Tuhan dengan cara yang kita mau. Kita ini sudah bukan milik kita, jadi jangan mau kita. Kita ikut Tuhan, jadi orang percaya sudah bukan milik kita lagi. Kita harus berkata, Tuhan, karena ini adalah milikmu, ya terserah kamulah. Bukan terserah aku lagi. Sehingga waktu kita melayani Tuhan, hidup kita, penampilan kita, seluruh tubuh kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena itu Tuhan katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sehingga tubuh kita ini bukan tempat untuk menjadi omongan orang. Sehingga orang lain tidak jadi berkat. Ini yang harus kita kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, karena ini adalah bait Roh Kudus. Sebagai rumah Allah. Engkau tahu bagaimana cara untuk membuat dia kokoh. Kenapa? Karena pemiliknya. Saya beberapa waktu lalu sedang renovasi rumah. Bagaimana supaya itu rumah kokoh, baik, cantik. Karena tambah. Yang bukan kamar jadi kamar. Nah, bagaimana supaya kuat? Saya bilang sama insinyurnya. Harusnya begini ya Pak, begini dan begitu. Tukang-tukangnya bilang, ya kami melakukan ini sesuai dengan permintaan pemilik. Ya, bagus. Untuk penempatan keramik harusnya menurut tukang bagusnya yang di sini yang besar, di sana yang kecil, karena saya bilang di sini dibikin kecil, nanti di sana yang dibikin besar supaya seimbang dengan yang depannya. Terserah yang pemiliknya. Nah, kalau begitu pemiliknya puas. Kenapa? Apa yang menjadi keinginannya si pemilik dikerjakan oleh tukang. Kata firman Tuhan, kita harus mendasari rumah kita ini yang bukan lagi milik kita menjadi bait Roh Kudus, itu harus sesuai dengan kemauan pemilik. Yang pertama, pemiliknya maunya apa? Ayat 48 Lukas pasal 6. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Cukup. Meletakkan. Nah, jadi si pemiliknya mau supaya rumah ini kokoh dan tidak goyah. Dia berkata, orang ini
Yang mendirikan rumah ini harus menggali dalam-dalam dan meletakkan batu sebagai batu dasar, fondasi. Dengar baik Bapak Ibu. Batu dasar itu yang namanya batu penjuru. Nah, batu penjuru ini dalam firman Tuhan dikatakan itulah gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau jelaskan kepada saudara batu penjuru atau batu dasar ini di dalam konstruksi bangunan zaman dulu, batu penjuru ini diletakkan di pojok. Di pojok. Saya lihat batu penjuru diletakkan di pojok, dikasih dalam. Tapi dia nongol. Kenapa di pojok? Karena itu nanti jadikan batu penjuru untuk dijadikan ukuran, dasar, patokan untuk sebuah konstruksi bangunan. Supaya apa? Jadi kalau di pojok ini dikasih batu penjuru, untuk sini ke sini itu nanti serasi. Dari sini ke sini diagonalnya sama panjang. Dari sini ke sini nanti dia akan menjadi selaras. Jadi hanya dengan batu penjuru, satu batu penjuru dijadikan dasar untuk sebuah bangunan akan terbangun serasi dan selaras bahkan kokoh. Bapak Ibu, kalau kita sadar hidup kita ini adalah rumah Allah, biarkanlah kehendak si pemilik itu menghendaki seperti apa, nurut. Kalau enggak, berkelimpangan. Karena arus nanti dunia ini di poin yang kedua saya akan bicarakan. Itu begitu kencang. Test case yang Tuhan berikan pandemi ini. Itu test case untuk kita. Bukan Tuhan yang berikan tapi mungkin Tuhan izinkan terjadi. Ternyata ada orang yang begitu semangat. Wow, aku akan balas dendam untuk cari Tuhan lebih dahsyat lagi. Tapi ada banyak orang berkata, sudah kepenak. Enak tinggal pencet pakai satu jari telunjuk, bisa dengar khotbah seluruh dunia. Kota murah. 10.000 kita bisa dengar 5 khotbah satu hari. Ke gereja udah susah. Broadcast. Pakai masker satu. Enggak boleh. Sudah duduk manis. Disuruh keluar belum vaksin. Aduh. Enak nang omah. Waduh, tetapi nanti ini akan terjadi. Apakah hidup rohani kita ini dibangun mau berdasarkan batu penjuru atau tidak? Efesus pasal 2 ayat 20-21. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Iya, ayat 22 ini menjadi titik tolak kita. Di dalam dia kamu. Coba interaksi dengan saya. Waktu saya katakan di dalam dia, saudara teriak aku gitu ya. Coba 2, 3. Di dalam dia. Aku. Sopo kowe. Oh ngono. Nanti Tuhan akan tanya. Nanti satu waktu orang banyak akan bilang, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan akan bilang, sopo kowe, aku ora roh. Aku ora ngerti kowe sopo. Tapi dengar baik, kalau engkau jadikan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, dia kenal siapa engkau. Makanya di dalam dia, Bapak Ibu dengar. Di dalam dia kita dibangun
Di dalam dia kita berdiri kokoh. Di dalam dia bangunan rohani kita menjadi serasi, selaras. Dengan apa? Kemauan Tuhan. Efesus tadi berkata demikian. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Kalau begitu, dengar. Yesus dan firman-Nya harus kita jadikan dasar bangunan rohani kita. Supaya apa? Supaya kokoh. Supaya apa? Supaya kuat. Supaya apa? Supaya dapat bertahan bila nanti arus dunia ini melanda kita, kita tetap berdiri. Itu berarti kita pasti tidak akan hanyut. Kenapa? Kita kokoh. Yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Yang tidak mendasarkan hidup rohaninya pada batu penjuri, Yesus Kristus, pasti dia akan hanyut oleh derasnya dunia ini. Oleh derasnya arus dunia ini. Bapak Ibu, yang kedua, rumah itu kokoh berdiri. Karena ayat 48 bagian B katakan, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Iya. Kenapa rumah itu tidak dapat digoyahkan? Karena kokoh dibangun. Kenapa itu harus dicari? Kenapa rumah itu kokoh? Bukan karena indahnya sebuah konstruksi. Bukan indahnya sebuah bangunan. Oh, di dalamnya dikasih pernik-pernik perak dan emas. Di depannya dikasih keramik yang mahal dari Italia. Bukan itu. Tetapi yang di dasar rumah yang kokoh adalah bawahnya. Kita diletakkan di atas dasar apa? Bapak Ibu, makanya air bah dan banjir itu pasti akan datang. Dan kita tahu air bah dan banjir itu di dalam firman Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 15, Wahyu 17 ayat 15. Di sana cerita tentang air sungai itu menunjukkan, melambangkan, menggambarkan kekuatan, keputusan, suara orang banyak. Coba dilihat. Wahyu 12 ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. 17:15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Iya, jadi air ini disemburkan oleh ular. Siapa ular? Ya pasti iblis. Sudah pasti ular di sini menunjukkan adalah si iblis. Jadi saya katakan tadi, saudara mau bangun rumah rohanimu, mau pakai dasar batu penjuru atau tidak, itu pasti tetap dilanda. Tinggal tergantung hasilnya, tumbang atau tidak. Nah dengar, jadi bila kita tidak mendasari hidup kita ini sebagai bait Roh Kudus, dengan dasar batu penjuru yaitu firman dan pribadi Yesus, maka kita akan hanyut disembur air dari si ular ini. Karena air itu dikatakan itu adalah suara atau keputusan orang banyak. Dikatakan apa? Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk, itu adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Artinya begini Bapak Ibu, kalau nanti ada pendapat orang yang semuanya ikut, itu adalah keputusan dari masyarakat. Nah saya menafsirkan kata-kata ini, pendapat keputusan orang banyak itu antara lain apa? Pasti dosa. Dan dosa sekarang ini sudah tidak lagi yang ngeri-ngeri. Walaupun masih ada yang ngeri-ngeri. Orang bunuh orang, orang rampok bunuh, nabrak macam-macam dan macam-macam. Tapi ada yang diperhalus. Apa itu? Seks bebas.
kawin cerai, pesta pora, LGBT, berpakaian gak pantas, gak layak dipantes-pantes ke. Kenapa? Karena ini masih terjadi. Harus terjadi, harus. Tergantung saudara punya kekuatan ditaruh di letak dasar apa. Apakah saudara mau punya keinginan seperti pemiliknya mau? Yang tidak seks bebas, yang tidak kawin cerai, yang tidak pesta pora, yang tidak LGBT, yang tidak berpakaian yang tidak layak, yang tidak berbisnis curang. Ini tergantung dasarnya. Kalau dasarnya tidak begitu, tidak batu penjuru, ini pasti orang bilang, Pak, ketinggalan zaman loh pendeta. Lah napoi? Lah semua orang lihat loh di depan mata loh, mata. Kamu sendiri yang ketinggalan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang saya harus kasih tahu sama saudara. Jangan mau. Hati-hati. Karena si ular ini sudah menyemburkan itu. Dan sekarang arus dan air bah itu sedang mengalir. Saudara suka atau tidak suka akan melanda kita. Bagaimana supaya kita tidak masuk di dalam arus dunia yang sedang disemburkan oleh iblis. Dengan keinginan-keinginan daging dan keinginan duniawi. Alkitab katakan cross. Harus apa? Lewati. Ini makanya contoh ini terus saya pakai. Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Iya, tidak ada cara lain. Positioning kita sebagai jemaat gereja Tuhan sekarang, now, kita sedang menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ini bisa, air ini bisa menghambat saudara. Aliran ini bisa menghambat kita semua. Kalau kita tidak seberangi. Jangan berani-berani karena sungai Yordan ini ujung muara terakhir dari sungai Yordan adalah laut mati. Itu artinya sungai Yordan secara lambang rohaninya adalah sebuah aliran yang sedang menuju kepada kematian. Israel disuruh seberangi. Sungai Yordan itu bukan tempat rekreasi, bukan tempat berenang, tetapi tempat untuk kita lewat masuk tanah perjanjian. Bukan untuk dinikmati. Oh, itu tempat untuk mandi-mandi toh Pak. Bukan. Saudara mau mandi-mandi dengan seks bebas? Saudara mau mandi-mandi dengan LGBT? Ini dosa-dosa kebencian Tuhan akan terus melanda orang percaya. Kenapa begitu? Karena memang cara ini untuk menghanyutkan gereja Tuhan. Kalau engkau tidak punya dasar yang kuat. Makanya bagaimana cara menyeberanginya? Ayat yang ke-11, Yosua pasal 1 ayat 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu. Sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jadi ada waktu loh. Jadi bukan sekali nyebrang selesai. No. Tuhan bilang 3 hari loh. Mungkin karena banyaknya penduduk Israel waktu itu, masyarakat Israel, orang-orang Israel yang hampir 2-3 juta orang. Padahal sungai Yordan itu lebarnya ya paling cuma segini lah. 15 meter, paling 20 meter lebarnya loh. Tapi kok butuh 3 hari? Makanya Tuhan bilang untuk menyeberangi sungai Yordan harus bawa bekal. Harus bawa makanan. Apa itu makanan? Apa itu bekal? Firman Tuhan. Engkau tidak mempersiapkan firman Tuhan yang banyak. Wow.
Mesti lewat. Mesti lewat. Saudara bisa beribadah bagus begini, tapi kalau tidak punya kekuatan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, maka itu pasti lewat. Makanya Tuhan bilang, kamu kalau nanti keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, waktu kamu keluar, kamu harus siapkan bekal 2 kali lipat. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka harus mempersiapkan makanan setiap hari 1 gomer dari hari pertama sampai hari ke-6. Tapi waktu masuk hari ke-7, hari yang ke-6 mereka harus siapkan 2 gomer. Kenapa? Karena mau Sabat. Hari ke-7 itu adalah hari perhentian. Kita nanti sebentar lagi, hari perhentian itu sudah di ujung, sudah tinggal sebentar lagi. Kita tidak akan lagi dengar firman Tuhan seperti begini, tidak. Makanya saya di dalam rapat Zoom kemarin saya bilang, sayang ya, saya dengan Rio ini salah pilih pelayanan. Yang paling hebat itu adalah teman-teman di PW. Itu nanti pelayanan mereka tuh sampai di sorga loh. Makanya jaga yang benar hidup para pelayan Tuhan. Karena kalian tuh akan melayani raja di atas segala raja sampai di sorga. Karena di sorga hanya ada apa? Puji-pujian dan penyembahan. Praise and worship. Aku sama Rio, udah selesai. Kenapa sudah selesai? Kami cuma pengkhotbah. Cuma pengkhotbah. Sekarang kelihatannya dibutuhkan. Tapi sesok sorga. Sora. Lah nopoi? Karena sudah ketemu dengan pribadi yang sering kita khotbahkan. Si batu penjuru itu. Oh haleluya. Ini yang membuat saya terus semangat. Walaupun nanti besok saya berhenti, tapi paling tidak saya sudah ikut menginvestasi, memberikan waktu, memberikan pengertian kepada saudara. Saudara harus seberangi sungai Yordan ini. Saudara harus apa? Siapkan sekarang. Bekal yang banyak. Karena sebentar lagi bekal ini akan berhenti. Cara kita untuk mendapatkan bekal berhenti. Kenapa? Sebulan 2 bulan lalu saya sudah khotbah tentang Amos berkata apa? Nanti pada akhir zaman orang akan pergi ke timur, ke barat, ke selatan. Bukan untuk mencari makanan, roti. Tapi mereka akan mencari firman. Tapi firman itu sudah diangkat. Sekarang ini masih berlimpah ruah, ambil makan. Kenapa makan? Kenapa harus menyiapkan bekal? Supaya kita tidak terhanyut oleh arus derasnya sungai Yordan yang menuju kepada laut mati. Dunia ini menunjukkan hal yang demikian. Sebab itu saudara, penting untuk menghadapi masa sukar ini kita harus berlomba-lomba dengan kemauan dari si pemilik rumah ini. Apa itu? Siapkan firman Tuhan setiap hari. Beberapa dari saudara saya lihat memang oke. Chattingan-chattingan saudara saya lihat, waduh, firman Tuhan banyak yang ditebarkan, dibagikan. Itu bagus banget. Kenapa? Saya baca chattingan orang, saya cuma cari firman Tuhan. Jemaat-jemaat yang kasih ke saya WA tentang firman Tuhan, wah saya senang. Apalagi ada 1-2 pendeta yang kasih ke saya. Selalu saya tunggu, selalu dia menguatkan iman saya. Saya makan, habis itu saya baca firman. Saya harus punya kemauan untuk meletakkan dasar bangunan rohani saya. Supaya kokoh, kuat. Kalau arus itu datang ke saya punya alat yang canggih. Tidak, karena firman Tuhan katakan, bukan hanya dengan roti
saja manusia hidup, tetapi manusia hidup dengan firman. Makanya inilah bekal kita untuk menuju sampai tanah Kanaan. Haleluya. Amin.